Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'ana ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa tadakkur wa tasfiya wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa al tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa wasilah mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan penyakit-penyakit hati yang perlu kita perhatikan. Imam Ghazali sudah menjelaskan. Yang terakhir pembahasan kita sampai di masalah al-kibru, yaitu sombong. Penyakit sombong ini mengakibatkan empat keburukan bagi orang-orang yang menyandang sifat sombong. Yang pertama kita sudah bahas firmanul haq. Orang yang sombong itu diharamkan dari kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhalangi dia dari kebenaran. Kadzalika yadh'allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hati orang-orang yang memiliki kesombongan dan angkuh. Yang kedua, keburukan yang menimpa orang yang menyandang penyakit sombong ini adalah al-maghdu wal bughdu min Allah Ta'ala. Dia akan mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Kalau Allah tidak mencintai, berarti Allah membenci orang-orang yang sombong. Nah, ini dampak buruk berikutnya bagi orang yang memiliki sifat sombong. Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga berkata, ya Rabb, man abghadu khalqika ilaik, wahai Allah, siapakah makhlukmu yang paling kau benci di sisimu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, man takabbar qalbuhu wa ghalidha lisanu wa safadha 'aina wa baqulat yaduhu wa sa'a khuluquh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang sombong hatinya dan tajam lisannya dalam menyakiti orang, kemudian orang yang menolak kebenaran, tangannya ditutup dari kebenaran, dan yang tangannya kikir, yaitu orang yang pelit dan juga orang yang akhlaknya buruk. Ini orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya disebutkan man takabbar qalbuhu, yaitu orang-orang yang sombong hatinya. Nah, kita dibahas sampai di sini. Ya. Sampai di sini. At-thalitsah, dampak buruk yang ketiga yang menimpa orang-orang yang memiliki sifat sombong adalah al-khizyu wal nakalu fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapat kehinaan dan hukuman di dunia dan di akhirat. Belum dia masuk ke akhiratnya, baru di dunia dia sudah akan mendapatkan kehinaan dan akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Hatim rahimahullah, Hatim seorang ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah berkata, ijtanabtul mauta ala thalathatin. Sesungguhnya aku menjauhi kematian di atas 3 hal. Maksudnya jangan sampai mati itu datang, aku melakukan 3 hal. Jadi kita tidak tahu mati kita kapan. Makanya di antara wasiatnya
Yakub kepada anak-anaknya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian itu mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana kita bisa menentukan kematian ini? Kita tidak bisa menentukan kematian. Yang menentukan kematian kita seperti apa dan kapan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perintahnya ini berat banget untuk anak-anaknya. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya siap-siaplah kalian selalu menyongsong kematian itu dan perpupuklah keislaman di dalam dada kalian agar nanti ketika kematian itu datang kalian masih tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Nah, sama seperti itu ucapan Hatim ini rahimahullah, aku menjauhi kematian atas 3 hal. Artinya aku selalu menjauhi 3 hal ini, jangan sampai kematian itu menghampiri aku sedang aku melakukan 3 hal ini. Artinya orang yang melakukan 3 hal ini maka bencana besar bagi dia saat kematian itu datang. Yang pertama ala talatatin. Yang pertama alal kibri. Jangan sampai mati itu datang aku masih dalam keadaan sombong. Wal hirsi. Jangan sampai mati itu datang aku dalam keadaan rakus tamak terhadap dunia. Wal khaila au khuyala. Jangan sampai aku mati itu datang aku dalam keadaan khuyala, itu bisa berarti angkuh. Dalam keadaan angkuh. Apa sebab? Fa innal mutakabbira. Jadi ada 4 hal. Jangan sampai mati itu datang dalam keadaan sombong, dalam keadaan tamak terhadap dunia, dalam keadaan angkuh, atau dalam keadaan tamak terhadap dunia. Angkuh itu bisa jadi bangga terhadap diri sendiri. Jadi bangga terhadap situasinya, terhadap kondisinya. Jangan sampai kematian itu datang aku dalam keadaan 4 hal ini. Mengapa? Fa'innal mutakabbira, karena sesungguhnya orang yang sombong la yukhrijuhullahu ta'ala minad dunya hatta yuriyahul hawana min arzali ahlihi wa qudrami. Karena sesungguhnya orang yang sombong tidak akan dikeluarkan Allah dari dunia, maksudnya tidak akan dimatikan oleh Allah sampai Allah menunjukkan kehinaan di depan matanya, lebih hina dari menjadi orang yang paling hina di antara keluarga dan pembantu-pembantu. Dia menjadi orang yang paling hina di antara orang yang paling dia kenal. Na'udzubillah min dzalik. Begitu orang yang sombong akan dihinakan oleh Allah di dunia ini ya, belum nanti di akhirat. Sebelum mati dia tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali dia ditampakkan di depannya bahwa dia itu menjadi orang yang paling hina di antara orang-orang di sekitar. Entah itu dengan kondisi status sosialnya, entah itu dengan penyakit yang ada di dalam dirinya, atau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketidakmampuan yang ada di dalam dirinya sampai dia merasakan kehinaan di antara orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebab dia dulu merasa lebih baik daripada orang-orang yang di sekitarnya. Allah menampakkan ketidakberdayaannya di hadapan orang-orang yang dulu dia sombong di hadapan orang-orang tersebut. Nah, ada orang-orang yang Allah menampakkan kekurangannya di hadapannya segera ketika dia sombong karena Allah mencintai dia.
Tapi ada orang-orang yang Allah menampakkan ketidakberdayaannya karena Allah mau menghinakan dia. Saya pernah sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, seperti di antaranya Syekh Bapak Rama, seorang faqih dia berangkat pergi haji. Dia menguasai banyak kitab fikih. Berangkat dia pergi haji. Sampai di Mekah, ada anak kecil yang datang kepada dia, kemudian menawarkan diri. Anak kecil ini orang Mekah, menawarkan diri. Mau aku bimbing dalam melaksanakan umroh, tawaf, dan sa'i. Karena ada istilah itu di ahli Mekah. Tawaflah kamu bersama orang-orang yang ada di Mekah, karena mereka sudah terbiasa melakukan kegiatan tawaf, sa'i. Bapak Rahman ini tersenyum dia. Ini anak tidak tahu, anak kecil yang ngajak. Dia itu maunya membimbing dia, ini anak kecil. Supaya nanti bisa dapat imbalan. Dia tersenyum. Bapak Rahman ini enggak, saya tidak perlu dibimbing kamu. Mufti, orang ahli fikih, menguasai ilmu fikih, dan saya tidak perlu dibimbing. Jalan Bapak Rahman ini, tapi anak kecil ini mengikuti dia dari belakang. Sampai masuk ke Masjidil Haram, dia melakukan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sama halnya, sholat 2 rakaat. Kemudian anak kecil tadi memberi syarat kepada Syekh Muhammad. Ya Syekh, Syekh, kamu mau sholat apa ini? Kata Syekh Muhammad, tahiyatul masjid. Kata dia tahiyatul masjid, Masjidil Haram itu bukan sholat 2 rakaat. Dia padahal sudah tahu, tapi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan dia, jangan sampai dia itu merasa lebih, dan dia sebetulnya tidak merasa lebih sombong seperti kita, tapi dia hanya merasa takjub dengan pemberian Allah kepada dirinya, ya. Sama akhirnya dia memberi uang kepada anak kecil tadi, sudah sekarang bimbing aku untuk menundukkan dirinya dari lintasan yang kurang pantas di dalam dirinya, dan saya katakan dia belum sampai ke sombong, karena dia orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam waktu tanya kepada Allah SWT, ya Allah, apa ada makhlukmu yang lebih pandai dari aku, yang lebih berilmu dari aku? Sebagian menafsirkan pada saat itu Nabi Musa sombong. Tidak ada Nabi kok sombong. Nabi itu tidak punya sifat sombong. Rasul itu tidak punya sifat sombong. Bagaimana sudah mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kok dia sombong? Kalau seorang Nabi sombong berarti dia tidak amanat, karena dia melarang umatnya untuk sombong. Kenapa dia sendiri sombong? Nah, apa yang terjadi pada Nabi Musa waktu itu? Dia tidak sombong, tapi dia merasa takjub dengan pemberian karunia yang diberikan Allah kepada dirinya, sehingga dia merasa apa ada hamba yang dapat karunia lebih banyak dari aku. Aku ini pengetahuanku ini luar biasa dari Allah SWT. Apa ada yang lebih pandai dari aku? Jadi pertanyaannya ini bukan pertanyaan sombong, menyombongkan diri, dari pertanyaan takjub. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan Nabi Musa suruh ketemu Khidir. Khidir itu punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa alaihissalam. Nah, itu karena bukti cinta Allah kepada Musa. Begitu juga seperti yang pernah saya sampaikan juga, Abdul Qasim itu seorang syekh yang punya ilmu yang luar biasa, yang luar biasa. Dia di atas kapal ombak yang sangat dahsyat ombak. Dia teriak, ya Buhair, uskun ya Buhair, fa inna fawqaka al-buhur. Hai laut kecil,
dia di atas kapal, dahsyat ombaknya, orang sampai ketakutan. Orang ini minta tolong kepada dia, ini tolong nih ombak ini bagaimana ini? Nggak ada apa. Dia berteriak ke zaman Sari, zaman Sari. Dia berteriak, hei Buhair. Dia sebut lautan yang ombaknya dahsyat itu, hei lautan kecil. Sama dia disebut lautan kecil. Uskun, tenang. Fa inna fawqaka buku, karena di atasmu ada samudra yang luas. Maksudnya samudra itu, kalau lautan kecil, di atasmu ada samudra luas. Tenang, tenang betul orangnya, perintah dia. Nah, ini jangan saya dalilnya kalau seperti kita. Mau percaya boleh, tidak ya tidak dosa. Tapi ini diceritakan oleh ulama. Tidak percaya ini ya tidak dosa juga, tidak ada dosa. Tapi ambil hikmahnya saja. Lautnya tenang, tiba-tiba muncul seekor ikan kecil. Ikannya ini ngomong bicara kepada Zamakhsyari. Siapa yang menyebut dirinya ini bukur? Siapa yang menyebut dirinya ini lautan, samudra yang luas? Kata Zamakhsyari, saya. Kata ikan ini, kalau memang kamu samudra yang luas, berarti kamu bisa menjawab pertanyaan. Saya bisa jawab pertanyaan kamu. Betul? Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, ini jadi dialog sama ikan. Berarti ini orang besar juga ini. Kalau kamu tidak bisa jawab pertanyaanku, kamu harus mengakui diri kamu sebagai muridku. Ulama besar itu jadi muridnya ikan kecil. Siap. Semua pertanyaan tanyakan kepadaku, kata Zamakhsyari. Ikan ini tanya, seorang wanita kalau suaminya dirubah bentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musim itu dirubah bentuk. Allah itu bisa merubah bentuk. Bani Israil itu dirubah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diwadahkan khasikin, jadi kera yang hina. Dalam ayat yang lain kira datang wa manazir, dirubah jadi kera, sebagian jadi babi. Rasul juga mengatakan nanti di akhir zaman ada di kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW yang malam masih manusia, bangun pagi sudah jadi anjing, sudah jadi monyet. Itu sabda Rasulullah SAW di akhir zaman. Mau bilang dari semoga kita selamat. Allah bisa merubah segala-galanya. Kalau kita mau menggunakan logika, tidak masuk akal. Allah bisa merubah segala-galanya, dirubah oleh Allah SWT. Nah ini ikan ini tanya, seorang suami istri, jika suaminya dirubah bentuknya oleh Allah bukan manusia lagi, manusia tidak boleh kawin sama bukan manusia. Nah suaminya dirubah bentuk oleh Allah jadi bukan manusia lagi, maka perempuan tadi idahnya idah apa? Idahnya perempuan yang ditalak atau idahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suami. Pusing. Dalam saat ini belum ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaan muncul dari ikan. Apa idahnya? Belum pernah ada ahli fikih yang membahas kayaknya dia nyerah. Saya nyerah apa? Kalau suaminya itu dirubah oleh Allah menjadi patung, berarti dia sudah mati. Idahnya idah perempuan yang ditinggal mati suami, karena dia seperti mati. Tapi kalau suaminya dirubah oleh Allah menjadi binatang, dia masih hidup. Idahnya berarti idah talak, seperti istri yang ditalak. Akhirnya dia cantumkan di kitab di antara guru-gurunya sama ikan yang ada di lautan. Nah, ini Allah mencintai orang ini. Tapi ini yang dimaksud di sini kehinaan yang tidak bisa diperbaiki. Nah ini buruknya sifat kibir itu tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali dia melihat kehinaan dirinya yang paling hina di antara orang-orang yang ada di sekitarnya. Wal harisu, sedangkan orang yang tamak terhadap dunia, la yukhrijuhu Allah Ta'ala minad dunya hatta yahujahu ila kisratin aw syarbatin wa la yajidu masaban.
orang yang tamak terhadap dunia dan kikir, maksudnya tamak dan kikir terhadap dunia, maka Allah tidak akan mematikan dia sampai dia memerlukan serpihan roti dan seteguk minuman yang bisa menutupi rasa haus dan laparnya, tapi dia tidak menemukan. Walau ya jadi orang yang tamak pada dunia tidak akan dimatikan oleh Allah sampai dia menjadi perlu dengan serpihan roti dan beberapa teguk air. Artinya dia betul-betul melarat, bangkrut, tidak bisa apa-apa. Atau bisa jadi dia masih memiliki materi tapi tidak bisa memanfaatkan materinya untuk apa. Ada satu orang konglomerat, kita kalau mau masuk ke rumahnya pintunya ada 3 sak. Konglomerat ini orang bisa setiap buka pintu dalamnya ada pintu lagi. Dari dia pentingnya dia kan kalau mau ketemu dia ini masuk satu ruangan, masuk lagi satu ruangan, masuk lagi ke satu ruangan baru bisa ketemu dia. Dan setiap pintu itu ada yang jaga. Orang penting, kaya raya, rumahnya tingkat, punya gedung banyak. Tapi dia sehari-hari kalau mau makan nasi, ikan, sayur harus dijus pakai air betul tak? Sudah bisa makan nasi tadi, sudah bisa tidak boleh pakai garam, tidak boleh pakai apa. Orang kaya orang miskin. Lebih kaya mana? Orang yang punya rumah sederhana tapi makannya ini luar biasa, makan nasi kecap tempe dan tomat. Sama ini makannya tidak boleh pakai apa-apa, sedot dicampur air, nasinya semua di blender jadi satu. Apa nikmatnya? Dia punya materi semua, tapi dia terharamkan dari materi tadi. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa beli apa-apa dengan materi tadi. Mau beli apa dia? Mau beli coklat, tidak boleh makan coklat. Mau beli durian, tidak boleh makan durian. Mau beli nasi, tidak boleh makan nasi. Nah, harus di blender. Ini makan daging, skip, mau makan tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Dan yang melarang dia, tapi kalau dia makan dia bisa mati. Dia terharamkan dari segala sesuatu. Alhamdulillah, Allah memberikan kesehatan ini batin. Nah, di antara kuncinya kita bisa merasakan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Jangan rakus, jangan tamak terhadap dunia. Rakuslah terhadap akhirat, jangan rakus terhadap dunia. Dunia, orang yang rakus terhadap dunia akan timbul dua hal. Imam Ghazali sudah menjelaskan ini masalah rakus terhadap dunia. Orang yang rakus terhadap dunia timbul dua hal dalam dunia. Yang pertama, dia akan memanfaatkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia cari, karena dia tamak terhadap apa yang dia cari. Memanfaatkan segala cara itu, ya dia bisa mendapatkan itu dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan cara menjatuhkan yang lain. Yang kedua, akan menimbulkan sifat pelit pikir. Dia tidak akan membagikan hartanya kepada orang lain, karena yang dia tamak itu ya hartanya. Yang ketiga, dia tidak punya kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dia kejar bukan akhirat, yang dia kejar adalah dunia. Nah, kemudian wal mukhtar,
la yukhrijullah minad dunya hatta dapat kacamata hatta yumarrighahu bi bawlihi wa badanihi nas'alullah. Sedangkan orang yang angkuh, orang yang congkak angkuh, bangga terhadap pakaiannya, bangga terhadap tunggangannya, mobilnya, wah ini luar biasa, bangga terhadap segala hal atribut yang menempel dalam dirinya. Padahal semuanya ini yang memberi siapa? Allah, menggantinya dia. Kata Hatim Al-Asad, siapa yang punya sifat angkuh, maka Allah tidak akan mengeluarkan dia dari dunia, tidak akan mematikannya sampai Allah menghinakan dirinya dengan kencing dan kotorannya, merendahkan, menghinakan dirinya dengan kencing dan kotorannya sendiri. Artinya dia jadi kotor. Tadinya dia kan bangga dengan bersifatnya, bangga dengan bajunya yang baru, pakaiannya yang indah. Sama Allah tadi di akhir umurnya dijadikan dia kencing sendiri di celananya, buang kotoran sendiri. Nas'alullah al-afiyah, dihinakan oleh Allah SWT. Kalau kita lihat ada orang yang seperti itu, jangan kita kemudian berasumsi bahwa ini pasti orangnya angkuh. Nah, belum tentu juga. Tapi kalau angkuh, kamu pasti dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang memiliki kondisi seperti ini, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membersihkan dia dari dosa-dosanya. Ada juga yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada dia supaya naik tingkatannya. Tapi ada juga orang yang dikondisikan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pasti kalau dia memiliki sifat angkuh. Jadi ini pelajaran bukan untuk menilai orang, tapi untuk menilai diri kita sendiri. Wakila, dan disebutkan man takabbar bi ghairi haqqin awrathahu Allah Ta'ala dzullan bi haqqin. Siapa yang sombong tanpa dasar, tanpa kebenaran, siapa yang dibenarkan untuk sombong? Tidak ada yang dibenarkan untuk sombong, kecuali kita boleh dibenarkan, kita dibolehkan sombong terhadap orang kaya di depan kita, supaya kita tidak merasa hina dan digunakan oleh orang kaya. Boleh sombong di depan orang kaya, tapi bukan sombong yang buruk. Maksudnya sombong itu kalau di depan orang yang kaya, di depan pejabat, tidak boleh kita tawaduk. Kalau tawaduk itu menunjukkan kita yang punya sesuatu terhadap dia. Tidak boleh kita di depan orang kaya, saya tidak punya apa-apa, saya ini saya ini, tidak boleh. Karena pertama, kamu nanti akan menjadi perlu dengan makhluk Allah, bukan kepada Allah. Yang kedua, kamu akan dipandang rendah oleh makhluk Allah. Tidak diperbolehkan kita seperti itu. Jadi diperbolehkan orang sombong di depan orang kaya, tapi bukan sombong yang negatif. Ya, bukan sombong yang negatif. Artinya menunjukkan, menampilkan kebaikan atau menampilkan keuntungan yang dia miliki supaya menjaga kehormatan dirinya. Ini sombong dengan cara yang benar. Atau orang sombong menyombongkan diri di hadapan orang yang berasa dirinya paling pintar dunia, padahal dia bodoh. Orang bodoh yang berasa dirinya pintar, kita menampakkan kehebatan kita di hadapan dia supaya dia tahu kalau dirinya ini bodoh. Sebab kalau dia tidak sadar kalau dirinya bodoh, dia ini tidak akan belajar. Ini menyombongkan diri di hak dengan kebenaran.
kemudian menyombongkan diri di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mau menyerang kita dalam peperangan. Dalam peperangan kita tidak boleh tawadhu. Depan musuh-musuh Allah sudah bawa pedang dengan garamnya ya kita ini makhluk yang lemah, tidak punya apa-apa kita. Ya habis kita. Maka menyemangati musuh itu untuk membantai kita, menyemangati musuh untuk kita ini cuma pasukan kita kecil dan bisa apa-apa, yang kita tambah habis kita dihabiskan oleh musuh ini. Di depan musuh Islam yang mau menyerang kita secara fisik, kita harus menunjukkan kekuatan. Turhibuna aduwallah, di dalam ayat Allah memerintahkan kita untuk menunjuk kekuatan di hadapan mereka supaya kalian menakut-nakuti musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya orang yang mau perang sunnah pakai semir yang warnanya hitam. Dan musuh lihat wah ini sudah semir itu putih semuanya. Sunnah dia pakai semir hitam supaya musuh ini wah ini udah semuanya. Padahal sudah mulai menunjukkan kekuatan. Nah ini sombong yang benar, yang dibenarkan di dalam Islam dan situasi-situasi yang seperti ini. Tapi siapa yang menyombongkan diri tidak berdasarkan kebenaran, ya memang sombong yang negatif, merasa dirinya luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepadanya kehinaan yang sebenar-benarnya. Dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihinakannya dengan cara pantas kami itu dihinakan. Hakim pantas dihinakan. Alhamdulillah. Dzalik. Ar-rabi'ah, keburukan yang keempat yang menimpa orang yang sombong, an-nar wal 'adzab fil 'uqbah. Orang yang sombong di hari kemudian di akhirat nanti jatah untuknya adalah api dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ala ma ruwiya Allah taala yaqul, seperti yang diriwayatkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai, kata Allah, kesombongan itu adalah selendangku. Jadi yang berhak sombong itu hanya sombong itu sebetulnya apa sih? Sombong itu membesarkan sesuatu yang dijadikan kibir, itu dari kata kabir, membesarkan sesuatu di hadapan orang lain. Yang berhak membesarkan sesuatu yang dimiliki itu hanya Allah, karena pemilik sebenar-benarnya itu pemilik yang sejati itu hanya Allah. Kalau kita memiliki segala sesuatu yang kita miliki ini, semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita pemilik yang sejati. Wajah kita ganteng namanya, mau kita sombongkan, wajah kamu ganteng itu yang ngasih siapa? Miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan, kamu tidak punya hak untuk membanggakan wajah gantengmu yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, saya mau membanggakan ilmu saya di hadapan orang lain. Ilmu itu yang ngasih rezeki ilmu kepada kamu siapa? Allah. Ilmu itu juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dirimu. Orang dititipi kok bangga dengan titipan. Itu sama dengan orang dititipi mobil. Dititipi mobil. Kalau bukan miliknya sendiri itu malah beban kan? Dititipi mobil, setiap hari dia bangga lihat mobil titipan saya hebat, titipan saya. Titipan bukan punya kamu sendiri, bukan milik kamu sendiri. Nah, kalau milik kamu sendiri, kamu bisa bangga. Nah, manusia itu apa yang dia miliki itu pak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, lillahi mulkus samawati wal ardh, nilai Allah lah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Makanya al-kibriya'u ridai,
kesombongan itu selendangku. Wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Ini perumpamaan ya. Jangan kalau kita Allah pakai selendang, kita pakai sarung. Dari sagami ini, ini perumpamaan saja. Nah, faman naza'ani fi wahidin minhuma, siapa yang mencoba merebut salah satu dari keduanya, siapa yang mencoba merebut selendang dan sarungku, adkhalahu nar jahannam, maka aku Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Bagaimana kita masa mau nyuri selendangnya Allah atau nyuri sarungnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Nah, wal makna, Imam Ghazali menjelaskan makna hadis qudsi ini. Makna annal 'azamah wal kibriya, maksudnya keagungan dan kesombongan selendang dan sarungnya Allah itu, maksudnya keagungan dan kesombongan itu minas sifat, termasuk sifat allati tuhtasubi, yang tahtasubi, sombong dan keagungan itu hanyalah sifat yang aku khususkan untuk diriku sendiri. Maksudnya sombong dan keagungan itu selendang dan sarung, kata Imam Ghazali, sarung Allah. Maksudnya sombong dan keagungan itu adalah dua sifat yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang lain ikut-ikut di sini. Dikhususkan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Kibriya, yang maha sombong, dalam arti bukan sombong yang negatif. Makanya kadang-kadang diterjemahkannya yang maha besar, Al-Kibriya yang maha besar. Padahal yang maha besar itu lain lagi dalam tafsir. Maksudnya yang maha sombong itu yang berhak membesarkan dirinya. Nah, dua hal ini, dua sifat yang hanya dikhususkan untukku, kata Allah, wala tambaghi li ahadin ghairi, dan dua sifat ini tidak boleh disandang oleh selainku, kama anna rida al-insan wa izarahu yuhtassu bihi la yusharaf fihi, seperti halnya rida, selendang dan sarungnya orang bisa dipakai orang lain? Tidak bisa. Ya dipakai untuk dirinya sendiri. Sarung saya ya buat saya, tidak bisa dipakai dipinjem orang. Kalau mau pinjem sarung saya, pinjem sarung yang tidak pernah saya pakai. Sarung saya ya buat saya, selendang saya buat saya. Tidak mungkin saya pinjemkan orang. Nah, sama seperti itu perumpamaannya. Kenapa Allah menggunakan perumpamaan selendang dan sarung? Kata Imam Ghazali, itu untuk menjelaskan itu adalah dua sifat yang dikhususkan oleh Allah, tidak dipinjamkan kepada siapapun. Beda dengan Rahim. Sifat Rahim itu dipinjamkan Allah kepada makhluknya. Kita boleh menyebut ya Allah Rahim. Ya Allah itu orang itu Rahim. Rauf itu sifat yang bisa disandang oleh orang lain. Nah, tapi mutakabbir tidak bisa. Azim tidak bisa disandang oleh siapa. Penutup, wa inna khaslatan tufawwituka ma'rifatal haq, sesungguhnya setelah kamu mengetahui jika ada satu sifat yang bisa melenyapkan kesempatanmu untuk mengenal kebenaran Allah Subhanahu wa taala, wa fahma ma'ani ayatillahi ta'ala wa ahkamihi, dan menjadikan kamu terhalang tidak bisa memahami ayat-ayat Allah dan hukum-hukumnya, alladzi huwa aslul amri kullihi, yang padahal memahami
ayat dan hukum Allah itu merupakan hal pokok yang harus kita jalani di dalam hidup ini. Tsumma tudmiru lakal maqta min Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat tersebut bisa menyebabkan membuahkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Wal khizya fid dunya, kehinaan di dunia, wan nar fil akhirah, dan neraka di akhirat nanti. Sifat yang seperti ini la yasahul adil ayyakul an nafsihi fiha. Maka orang yang berakal dia tidak akan punya celah untuk lalai dari sifatnya. Tidak punya celah dia untuk melalaikan sifatnya. Artinya dia selalu waspada terhadap sifatnya, karena dampaknya begitu buruk dalam kehidupan seseorang. Sama seperti penyakit yang tersebar, wabah yang tersebar. Kalau dampaknya bisa sampai mematikan, kita pasti akan perhatian dari penyakit tadi. Kita akan perhatikan kumpulan kita, jangan sampai kita terkena penyakit tadi. Nah, ini lebih parah daripada COVID kibru ini. Orang ini, bagi orang Jawa sekarang lebih takut COVID daripada penyakit hati. Padahal ini penyakit hati ini kalau kena lebih parah daripada COVID. Nah, orang yang berakal dia tidak punya kesempatan untuk lalai dari penyakit ini. Fala yuslihuha biizalatiha, sehingga menjadikan dia tidak memperbaiki dirinya dan tidak mengikis sifat buruk ini. Maksudnya orang yang berakal pasti akan memperhatikan sifat ini dan akan memperbaiki hatinya kalau di dalam hatinya ada sifat yang seperti ini, dan segera melenyapkan sifat ini bil hadari wa taharruzi, dengan waspada dan menjaga dirinya, wal isti'adzah billah, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min dzalik, dari semua itu. Wa huwa waliyul ismati wat taufiq, dan Allah lah pemilik ismah, perlindungan dan taufik bimanihi wa karamihi, dari karunia dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Fahada ba'du ma hadarna fi hadhihi al-khisal al-arba' min al-athar. Inilah yang kami sajikan di dalam kitab ini, 4 sifat yang mendatangkan keburukan, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yang mendatangkan keburukan bagi hidup seseorang. 4 sifat ini ada di dalam hati. Harus segera kita ikis sifat-sifat buruk ini. Apa saja? Yang pertama, tulul amal, panjang angan. Yang kedua, hasad. Yang ketiga, isti'jal, tergesa-gesa. Yang keempat, al-kibr. 4 sifat ini, kata Imam Ghazali, inilah yang aku sajikan di dalam kitab ini. Wa hasabul aqil wahidah minha. Orang yang berakal, 1 sifat saja itu akan jadi perhatian dia. 1 sifat dari apa yang aku jelaskan ini, itu melihat dampaknya yang buruk. 1 sifat saja itu akan menjadi fokus dia, perhatian dia di dalam hidup. Lebih-lebih lagi 4 sifat ini bisa mendatangkan keburukan. Fadlan anil kun idza ahammahu amru qalbihi. Tapi ini hanya terjadi bagi orang-orang yang mementingkan perkara hatinya. Orang yang mementingkan hatinya, bahwa hati ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, harus saya jaga. Orang yang merasa penting menjaga hatinya, maka dia akan memperhatikan sifat-sifat yang aku sebut ini dan segera menyudahi hatinya dari sifat-sifat ini. Tapi kalau orang yang tidak mementingkan hatinya, mau disebut 1000 sifat yang membahayakan hati, dia tidak merasa terancam.
Sama seperti kita ini sekarang baru sampai level memperhatikan jasmani kita, rohani belum kita perhatikan. Kita baru ketakutan kalau ada kabar di luar, umpamanya minum air harus 2 liter, orang 2 liter kena ginjal. Perhatian, kenapa? Karena kita memperhatikan jasmani kita supaya tidak terkena penyakit. Kemudian ada kabar lagi, jangan sering-sering makan seafood, nanti kena liver. Wah, saya hindari. Kenapa? Karena takut liver. Bagus ya? Karena memperhatikan jasmani itu termasuk bagian dari rasa syukur. Nah, dan ada macam-macam. Sikat gigi, kenapa? Kalau enggak nanti umangnya banyak gigi kamu lubang dulu. Saya sikat gigi siapa? Kenapa? Supaya gigi saya tidak lubang. Hindari A, hindari B, hindari C. Semua yang kita perhatikan sekarang ini di dalam hidup kita hanya jasmani. Olahraga untuk kepentingan apa? Jasmani. Tapi kapan kita memperhatikan kepentingan hati, rohani kita? Padahal jasmani itu kita perhatikan, kita jaga, hancur, tetap hancur. Kita jaga seperti apa dia tetap hancur. Tapi kalau rohani kita hancur, hati kita tertutup, maka kita akan mengalami sakit yang berkepanjangan, tidak hentinya nanti kita. Nah, kita baru sampai olahraga, belum sampai olah jiwa. Padahal olah jiwa itu lebih penting daripada olahraga. Orang yang raganya baik tapi jiwanya hancur, apa manfaatnya? Apa manfaat dari raga yang baik tapi jiwanya hancur? Apa manfaatnya orang di dunia tidak pernah sakit, tidak pernah sakit sekalipun? Orang semua sakit dia sehat. Tidak pernah sakit, badannya atletis, kuat badannya, suruh lari berkilo-kilo kuat, suruh angkat besi kuat, orang panco kalah semuanya, bulat kalah, tinju kalah, mati masuk neraka. Manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya semuanya. Tapi orang sakit-sakitan di dunia, dari mulai lahir sampai mau mati dia sakit terus. Badannya lemah, kena angin saja jatuh, kena angin jatuh, badannya lemah, mati masuk surga. Ini bahagia yang sebenarnya. Nah, saya tidak menghendaki kita ini jadi orang lemah dan tidak menghendaki, saya tidak mengatakan kita ini tidak perlu mementingkan raga, kita perlu kita mementingkan raga. Itu bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena raga kita ini titipan Allah, harus kita jaga juga, harus kita jaga. Walaupun sekuat-kuatnya kita menjaga raga kita, suatu saat raga kita ini akan rusak, karena itu sunnatullah. Sunnatullah minimal rusak saat roh kita berpisah dari jasad, dikubur berapa hari sudah cacing isinya. Cacing itu yang kita perhatikan setiap hari dikubur, habis dimakan cacing. Yang kita perhatikan rambut yang kita sisir, wajah kita itu sabun terus setiap hari. Biar apa? Biar putih, tidak jerawat. Begitu mati, jadi makanannya cacing. Tapi kalau mandi tidak. Kapan kita mau olah jiwa? Ini olah jiwa itu bagaimana? Ini mengamalkan apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Wah, payah, ya payah. Kamu kalau olahraga capek tak? Capek. Tapi merasakan nikmat tak? Merasakan nikmat. Kenapa? Karena raga itu sangat penting bagi kamu. Nah, sekarang kamu sudah tahu jiwa itu lebih penting dari raga. Makanya Imam Ghazali mengatakan, idza ahammahu amru qalbi. Lihat dari bawah ini, jika perkara hati itu termasuk sesuatu yang dipentingkan di dalam hidupnya,
maka yang aku jelaskan di atas itu akan menjadi perhatian di dalam itu. Tapi kalau tidak penting, ya tidak akan menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian ya hal-hal yang dia perhatikan. Wahama an amri dini, dan dia akan menjaga perkara agamanya. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Allah lah memberi taufik kepada jalan yang benar. Sebagai penutup, fa in qulta, jika engkau bertanya, kata Imam Ghazali, fa idza kana al-amru bi hadhihi al-manzilah min afat hadhihi al-hisab, jika sifat-sifat itu sampai bisa menimbulkan dampak-dampak yang buruk seperti yang kau jelaskan, jika kita bertanya seperti itu kepada Imam Ghazali, walazimat tahaffuz minha, dan kita ini harus menjaga hati kita dari sifat-sifat yang kau jelaskan itu, fala budda min ma'rifati habibatiha wa hadiha, maka kita berarti kalau kita betul-betul harus menjaga diri dari sifat-sifat yang kau jelaskan, wahai Imam Ghazali, berarti kita harus mengetahui makna dan batasan sifat yang kamu jelaskan. Sombong itu seperti apa? Ini kan belum dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ustaz kemarin sudah jelaskan, itu tambahan dari saya, tapi di kitab belum dijelaskan. Sombong itu seperti apa? Panjang tangan itu seperti apa? Berarti kita harus tahu definisi 4 sifat buruk yang kau jelaskan oleh Imam Ghazali dan batasan-batasannya. Batasan-batasannya itu seperti apa? Fabayyin lana dzalik, maka jelaskan kepada kami wahai Imam Ghazali batasan-batasan tersebut, lina'rifa kaifa tariq ila tahaffuz anha, agar kami bisa mengetahui jalan bagaimana untuk menjaga diri kami dari 4 sifat tersebut. Nah, ini Imam Ghazali mengumpamakan jika kita mempertanyakan hal ini. Jadi Imam Ghazali ini sebelum kita tanya, dia sudah membuat pertanyaan. Ya. Kita dikasyaf dulu apa yang di hati kita ya. Ini bicara sombong, bicara tulil amal, istiqjal, tidak menjelaskan ini caranya gimana untuk menanggulangi ini. Terus batasan-batasannya sombong, panjang angan, tergesa-gesa, itu seperti apa batasannya? Nah, Imam Ghazali sudah mengatakan, kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, fa'alam, maka ketahuilah jawabannya sungguh tepat. Supaya penasaran. Nah, cara mengetahui semuanya, nah, jawabannya insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Pelan-pelan insya Allah nanti kita termasuk orang yang mendengarkan nasihat dan mengamalkannya dalam kehidupan. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina tawbah taghfir li kulli hawba wastur lana awrati wa amin rahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان والشاهد الحرمان وكل ذي محبة أو كرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بالإسلام منا بالمصطفى رسولي أعظم كل سوري بالمصطفى رسولي أعظم كل سوري بالمصطفى رسولي أعظم كل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه إلى تخصيص به والحمد لله بالأجر والتمام. Ana wa